3 langkah kesadaran. Pertama-tama, jadilah sadar akan tubuhmu, saat berjalan, saat memotong kayu atau saat membawa air dari sumur. Jadilah penuh perhatian, jadilah waspada, sadar. Jangan terus melakukan sesuatunya seperti mayat hidup, seperti orang yang tidur berjalan. Ketika engkau telah menyadari tubuhmu dan perbuatannya, kemudian bergeraklah lebih dalam, ke dalam pikiranmu dan aktivitasnya, pemikiran, khayalan, proyeksi. Ketika engkau telah menjadi sangat sadar akan pikiran, engkau akan terheran-heran. Ketika engkau menjadi sadar akan proses-proses tubuhmu, engkau akan terheran-heran juga. Aku bisa menggerakkan tanganku secara mekanis, aku bisa menggerakkannya dengan penuh kesadaran. Ketika aku menggerakkannya dengan kesadaran penuh, ada keanggunan, ada keindahan. Aku bisa berbicara tanpa kesadaran. Ada orator, pembicara. Aku tidak tahu pidato apapun, aku tidak pernah belajar seni berbicara, karena bagiku itu terlihat bodoh. Jika aku mempunyai sesuatu untuk dikatakan, itu sudah cukup. Tapi aku berbicara kepadamu dengan penuh kesadaran, setiap kata, setiap jeda, aku bukan orator, bukan pembicara. Tetapi ketika engkau sadar akan bicaramu, ia mulai menjadi seni. Ia membawa nuansa puisi dan musik. Seorang pria, seorang wartawan barat, menulis sebuah buku, The New Mystics, para mistik baru. Namanya Aubrey Menen. Dia memperkenalkan aku ke barat. Dia telah meliput mistikus lainnya, tapi aku ada di sampul depannya. Dan apa yang dikatakannya, aku sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia mengatakan bahwa dia telah mendengarkan Adolf Hitler, yang adalah seorang orator yang luar biasa. Dia telah mendengarkan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India, yang bisa menampung jutaan orang saat dia berbicara. Dia menyebut Kennedy, Presiden Kennedy, yang adalah seorang pembicara yang hebat. Tapi aku terkejut, dia mengatakan saat mendengarkan aku, dia merasakan perbedaan yang luar biasa. Tentunya orang ini tidak terlatih dalam pidato atau berbicara, tapi apapun yang dia katakan sampai langsung ke hati orang banyak. Itu tidak terjadi dengan Adolf Hitler, Jawaharlal Nehru atau Presiden Kennedy, mereka hanya mengulangi kata-kata seperti burung beo. Hal ini pasti terjadi jika engkau berbicara dengan kesadaran. Maka setiap gerakan, setiap kata mempunyai keindahannya sendiri. Ada keanggunan. Ketika engkau menjadi sadar akan pikiran, engkau akan mengalami kejutan yang lebih besar. Semakin engkau menjadi sadar, semakin berkurang pemikiran yang lalu lalang. Jika engkau mempunyai pemikiran 100%, di sana tidak ada kesadaran. Jika engkau mempunyai 1% kesadaran, maka hanya ada 99% pemikiran, dalam proporsi yang tepat. Ketika engkau mempunyai 99% kesadaran, hanya ada 1% pemikiran, karena itu adalah energi yang sama. Saat engkau menjadi lebih sadar, tidak ada energi yang tersedia untuk pemikiran, mereka padam. Ketika engkau 100% sadar, pikiran menjadi benar-benar diam. Itu adalah waktu untuk bergerak jauh lebih dalam lagi. Langkah ketiga, menjadi sadar akan perasaan, suasana hati, emosi. Dengan kata lain, pertama tubuh, perbuatannya, kedua, pikiran, aktivitasnya, ketiga, hati dan fungsinya. Ketika engkau bergerak ke hati dan membawa kesadaranmu ke sana, sekali lagi ada kejutan baru. Semua yang baik akan tumbuh, dan semua yang buruk mulai menghilang. Cinta tumbuh, benci menghilang. Kasih sayang tumbuh, kemarahan menghilang. Berbagi tumbuh, keserakahan menghilang. Ketika kesadaranmu tentang hati selesai, kejutan terakhir, dan kejutan terbesar, engkau tidak perlu mengambil langkah apapun. Sebuah lompatan kuantum terjadi dengan sendirinya. Dari hati, engkau tiba-tiba mendapati dirimu dalam keberadaanmu, di pusatnya sendiri. Di sana engkau menjadi sadar hanya akan kesadaran. Tidak ada yang lain untuk disadari. Dan inilah kemurnian tertinggi.
Inilah yang aku sebut pencerahan. Dan ini adalah hak asasimu. Jika engkau melewatkannya, hanya engkau yang bertanggung jawab. Engkau tidak bisa membuang tanggung jawabmu kepada orang lain. Dan itu begitu sederhana dan alami, sehingga engkau hanya harus memulainya. Hanya langkah pertama yang sulit. Seluruh perjalanannya sederhana. Ada pepatah bahwa langkah pertama adalah hampir seluruh perjalanannya. Oke, Osho.